Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa hari yang lalu saya telah mengenalkan konsep bimbingan dan konseling atau PK kepada kalian semuanya. Itu adalah bagian 1. Ini masih kelanjutannya. Ini adalah pengenalan bimbingan dan konseling bagian yang kedua. Adapun tujuan layanan, setelah mengikuti layanan ini, anak-anak diharapkan pertama dapat menjelaskan ayat-ayat tentang bimbingan dan konseling. Yang kedua dapat menjelaskan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang ketiga dapat menjelaskan struktur organisasi bimbingan dan konseling yang ada di sekolah kalian masing-masing. Materi layanan: 1. Ayat-ayat bimbingan dan konseling. 2. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. 3. Struktur organisasi bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Ayat bimbingan dan konseling. 1 adalah ayat kerahasiaan, yaitu merahasiakan data keterangan konseli yang menjadi sasaran layanan. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir data Anda yang masuk pada Bapak Ibu guru bimbingan dan konseling akan dirahasiakan. Bukan untuk konsumsi publik, bukan untuk konsumsi umum, tapi akan dirahasiakan hanya untuk kepentingan kalian. Kedua, ayat kesukarelaan. Menghendaki kesukaan atau kerelaan konseli atau peserta didik untuk mengikuti layanan BK untuk dirinya sendiri. Jadi harapannya bukan Bapak Ibu konselor yang memanggil anak-anak, yang menghubungi anak-anak, tapi anak-anak tumbuh dari kesadaran pribadi bahwa ini adalah kebutuhan pribadi kalian, sehingga kalian dengan sukarela datang mencari, menemui Bapak Ibu guru konselor untuk layanan. Ketiga, ayat kekinian. Mengedepankan layanan permasalahan yang dihadapi konseli saat ini. Jadi harapannya permasalahan yang Anda hadapi, yang kita cari bersama-sama jalan pemecahannya, di mana Bapak Ibu guru BK konselor memberikan wawasan-wawasan yang akhirnya anak-anak bisa mengambil sendiri. Itu yang sedang kita hadapi sekarang, bukan yang masa lalu yang telah berlalu, ya, itu. Berikutnya adalah azas keterbukaan. Ayat ini menghendaki agar objek sasaran layanan bersifat terbuka. Artinya kalian sebagai konselor terbuka. Kalau informasinya ada yang ditutup-tutupi, ada yang dirahasiakan, ya kita tidak bisa mengambil konklusi, kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Agar keputusan tepat dan menyelesaikan masalah, tentu dibutuhkan data, dibutuhkan informasi yang benar dan terbuka. Sekali lagi, informasi kalian bersifat rahasia, jangan khawatir. Berikutnya ayat kemandirian. Ayat ini menghendaki ingin membantu konseli menjadi individu yang mandiri, mampu mengambil keputusan sendiri, mengarahkan serta mewujudkan dirinya sendiri. Jadi harap akhirnya bukan Bapak Ibu konselor yang mengambil keputusan, tetapi kalian sendirilah yang mengambil keputusan untuk diri kalian masing-masing. Itu harapannya. Berikutnya adalah ayat keterpaduan. Ayat ini menghendaki bahwa layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling ini saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Ayat berikutnya adalah ayat kedinamisan. Ayat ini menuntut bahwa layanan bimbingan dan konseling selalu bergerak dinamis, selalu maju dan terus berkembang
sesuai dengan perkembangan anak-anak, sesuai dengan perkembangan era, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi harus begitu. Berikutnya ayas kenormatifan. Ayas ini menghendaki bahwa layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Tidak boleh melanggar norma, tidak boleh menentang norma. Jadi harus tetap sesuai dengan norma yang ada. Berikutnya ayas keahlian. Jadi Bapak Ibu konselor juga harus terbuka. Jika memang itu bukan bidangnya, ya diserahkan kepada ahlinya. Berikutnya adalah ayas tuturi handayani. Ayas ini menghendaki bahwa secara keseluruhan layanan, bimbingan dan konseling dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan motivasi, memberikan dorongan bahwa anak-anak peserta didik sebagai konseling untuk maju. Berikut adalah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip ini yang pertama, prinsip yang disesuaikan dengan sasaran layanan. Yang pertama, melayani semua individu tanpa memandang usia, tanpa jenis kelamin, sara, dan seterusnya. Jadi melayani semua siswa tanpa pandang bulu. Jadi tidak ada diskriminasi, begitu istilah kerennya ya. Tidak pilih-pilih, tidak tebang pilih. Semua anak dilayani dengan sepenuh hati. Nomor 2, memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik atau konseling. Tentu layanan BK di tingkat SMP atau sanawiyah akan berbeda dengan layanan BK di tingkat SMA dan atau SMK atau juga aliyah. Nomor 3, perhatian adanya perbedaan individu dalam layanan. Ya, memang semua tidak mungkin dilayani dengan permasalahan yang sama, dengan pemecahan yang sama. Manusia itu unik, individu unik, siswa itu unik, masing-masing punya karakter yang berbeda-beda, dan itu yang menjadi fokus, yang menjadi perhatian Bapak Ibu konselor dalam menangani permasalahan. Prinsip berikutnya, prinsip yang disesuaikan pada permasalahan yang dialami atau yang sedang dialami oleh individu atau oleh konseling. 1, adanya pengaruh kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian terhadap lingkungan, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. Itu juga menjadi perhatian. Yang kedua, timbulnya masalah pada individu karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi permasalahan bisa muncul dengan berbagai sebab yang berbeda-beda. Prinsip berikutnya, prinsip yang berhubungan dengan program pelayanan, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, program BK diselaraskan dengan program pendidikan dan pengembangan diri peserta didik. Jadi program BK ini termasuk program pengembangan diri. Jadi pengembangan diri anak-anak itu bisa ditempuh dengan 2 cara. Pertama dengan layanan bimbingan dan konseling, kedua bisa ditempuh dengan anak-anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi perlu diingat, jadi pengembangan diri itu ada 2 di sekolah ya. Yang pertama BK, yang kedua melalui ekstrakurikuler. Yang kedua, program BK harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Masing-masing sekolah, masing-masing siswa punya permasalahan yang berbeda-beda, punya lingkungan yang berbeda-beda, punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tentu program BK harus menyesuaikan, harus fleksibel, harus luwes maksudnya. Ketika program bimbingan konseling disusun berdasarkan adanya tahap perkembangan individu. Tentu layanan yang diberikan kepada anak-anak kelas 10 berbeda dengan kelas 11. Berbeda juga dengan kelas 12. Layanan untuk anak-anak di SMA tentu akan berbeda dengan di SMK. Begitu pula sebaliknya. Program nomor 4, program pelayanan BK perlu dilengkapi dengan penilaian hasil layanan.
Berikutnya prinsip bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. 1. Bertujuan untuk pengembangan individu yang akhirnya secara mandiri membimbing dirinya sendiri. Jadi tujuan penting sekali, bukan anak-anak selalu dibimbing, selalu diarahkan, tapi tentu diharapkan pada akhirnya kalian menjadi pribadi, menjadi individu yang mandiri, yang mampu menentukan arah kehidupannya masing-masing. Yang kedua, pengambilan keputusan yang diambil individu hendaknya atas kemauan diri sendiri. Jadi akhirnya keputusan, judgement yang Anda ambil bukan keputusan saya sebagai guru, bukan keputusan orang tua kalian, tapi keputusan Anda sendiri, tentu dengan segala pertimbangan plus minusnya, dengan segala wawasan yang ada. Kalianlah yang akan mengalami kehidupan ini, maka kalianlah yang mengambil keputusan ini. Tentu dengan kemauan sendiri, dengan sukarela. Prinsip yang ketiga, permasalahan individu dilayani oleh tenaga ahli profesional yang relevan. Tadi sudah, jadi guru-guru bimbingan dan konseling ini orang-orang profesional di bidangnya. Mereka ahli-ahli psikologi, ahli-ahli bimbingan penyuluhan. Selain dia sarjana S1, juga telah mendapat sertifikat bahwa dia memang layak menjadi konselor. 4. Bila diperlukan, dapat menjalin kerjasama dengan personil sekolah, orang tua, dan pihak lain yang berwenang. Ya, tentu Bapak Ibu guru konselor tidak mungkin berjalan sendiri, harus bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah, dengan wali kelas, dengan guru-guru yang lain, bahkan dengan orang tua, atau mungkin pihak lain, mungkin puskesmas, mungkin lembaga belajar, mungkin kepolisian, mungkin lembaga psikologi, dan seterusnya. Berikutnya nomor 5, proses pelayanan BK melibatkan individu yang telah melalui hasil pengukuran dan penilaian layanan. Berikutnya adalah organisasi bimbingan dan penyuluhan yang ada di sekolah. Di struktur organisasi BK seperti ini, tentu top leadernya adalah kepala sekolah, dibantu para wakil kepala sekolah. Jalur koordinasinya dengan orang tua kalian masing-masing, juga dengan instansi pemerintah, apakah negeri atau swasta, mungkin dengan organisasi profesi, mungkin dengan PGRI, mungkin dengan IGI, Ikatan Guru Indonesia, mungkin juga dengan APKIN, ya. Jalur instruksi ke bawah, kepala sekolah dibantu staf tata usaha. Oke. Terus posisi BK, jadi kemarin sudah diterangkan bahwa BK ini bagian integral dari satu sistem pendidikan. Yang menangani pembelajaran tentu Bapak Ibu guru, yang menangani manajemen sekolah Bapak Kepala Sekolah dibantu tata usaha, BK menangani pembinaan kalian. Jadi BK di sekolah dimotori seorang koordinator BK dan dibantu oleh guru-guru konselor yang lain. Sebagai konselinya di sekolah utamanya adalah anak-anak, semuanya tanpa kecuali, mulai kelas 10, 11, dan 12. Lah, BK dan atau koordinator BK ini bekerja sama dengan wali kelas, bekerja sama juga dengan guru-guru, maka jalurnya jalur koordinasi. Peran dan tugas guru BK: 1. Memasyaratkan pelayanan bimbingan dan konseling, jadi mengenalkan orientasi kepada anak-anak, bahkan kepada warga sekolah semuanya tanpa kecuali tentang apa BK itu. Yang kedua, merencanakan program bimbingan dan konseling, jadi membuat perencanaan apa yang akan dilakukan dalam 1 tahun ke depan. 3. Menilai proses dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Jadi setiap akhir tahun mengadakan penilaian, mengadakan
muhasabah ya, kita introspeksi apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, kekurangannya di mana, kelebihannya yang di mana, kelebihannya untuk diteruskan, kekurangannya untuk diperbaiki. Berikutnya, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Jadi setelah dievaluasi, dinilai, baru ada tindak lanjut. Yang baik diteruskan, yang kurang diperbaiki, yang belum ada diadakan jika memang itu diperlukan. Berikutnya, mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksanakan. Jadi semua yang dilakukan harus tertulis. Jadi punya dokumentasi hitam di atas putih. Apapun yang dilakukan ditulis. 3. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada koordinator serta kepada kepala sekolah. Jadi apa yang dilakukan, pertama dikoordinasikan dengan koordinator, dilaporkan koordinator, dan tentu akhirnya dilaporkan kepada pucuk manajer tertinggi yaitu kepala sekolah. Beberapa pandangan yang salah tentang bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling disamakan dengan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Kedua, guru BK atau konselor di sekolah dianggap sebagai polisi. Ini yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi BK ini bagian terpadu, bukan terpisah dari sekolah. Memang kalau di SD belum ada ya, mulai ada memang di SMP, di SMA, di perguruan tinggi juga tetap ada ya. Ada pandangan yang salah lagi, BK ini dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Bukan, lebih dari itu. Bahkan mendorong anak-anak untuk mandiri tadi ya. Berikutnya, BK dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat insidental. Bukan. Tidak hanya anak-anak yang bermasalah, semua anak-anak dilayani. Siapa atau individu yang nggak punya masalah hidup itu pasti ada masalah, semua dilayani. Jadi salah sekali kalau mengatakan BK ini menangani anak yang berkasus. Tidak, semua dilayani ya. Akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Paling yang salah lagi, BK dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu. Tidak pandang bulu, semua akan dilayani dengan baik tanpa membeda-bedakan ras dan sebagainya. BK melayani orang sakit atau orang kurang bukan. Jadi bukan anak nakal, semuanya. Nggak ada di sekolah anak nakal, itu nggak ada di sekolah. Anak sakit dalam tanda petik nggak ada. Semua anak-anak baik-baik, semua anak-anak dilayani, tentu sesuai kebutuhannya masing-masing. Kecepatan belajar anak-anak memang berbeda-beda. Tapi bukan berarti anak-anak itu bodoh. Semua pandai, hanya di bidangnya masing-masing. Hanya butuh waktu, itu aja. BK hanya bekerja sendiri, tidak. Harus kerjasama dengan pihak-pihak lain. Mana mungkin Bapak Ibu konselor mampu bekerja sendirian. Harus bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, dengan staf tata usaha, dengan Bapak Ibu guru yang lain, dengan orang tua, atau dengan lembaga-lembaga di luar sana yang memang diperlukan. Pandangan salah lagi, menganggap pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja. Tidak bisa. Ya, tidak bisa begitu. BK dilakukan oleh orang-orang profesional seperti tadi saya sampaikan. Minimal dilaksanakan oleh lulusan S1 bidang psikologi, S1 bimbingan dan konseling, dan sudah diakui oleh pemerintah dengan sertifikat pendidik bimbingan dan konselor. 9. Pelayanan BK terpusat atau berpusat pada kebutuhan pertama saja, bukan. Dilayani untuk seluruh keluhan anak-anak. Anak-anak dilayani dengan keperluannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing, dengan keluhannya masing-masing. Makanya anak, sampaikanlah keluhan kalian. Gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, dijamin kerahasiaannya. 10. Menyamakan pekerjaan BK dengan pekerjaan dokter dan psikiater, bukan. Jadi berbeda. BK tidak mengobati, tapi memberi motivasi, mengarahkan anak-anak untuk mandiri. Menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling segera dapat dilihat. Tidak, anak-anak. Pendidikan itu hasilnya akan dapat dilihat sekian tahun berikutnya, bukan instan,
bukan instan. Pendidikan itu investasi jangka panjang. Hasilnya akan dinikmati sekian tahun berikutnya, bukan instan. Mendadak bisa dinikmati. Pandangan yang salah lagi, BK menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua. Tidak mungkin itu. Semua akan dilayani, semua permasalahan akan dicarikan solusi, tentu sesuai dengan permasalahannya, sesuai dengan kebutuhan klien masing-masing. Bisa jadi masalah yang sama, pemecahannya berbeda. BK hanya bekerja pada pengguna instrumen BK saja. Bapak Ibu, BK ini bekerja sebenarnya tanpa batas waktu. Sewaktu-waktu kalian datang, kalian membutuhkan, siap. Manfaat BK di sekolah. Bimbingan dan konseling ini membuat diri kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman. Karena Bapak Ibu konselor membantu kita menerima setiap sisi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tadi sudah disampaikan, peserta didik unik artinya berbeda, nggak ada yang sama. Kalau 1000 anak ya punya masalah 1000 juga, bahkan bisa lebih begitu. Berikutnya, bimbingan dan konseling juga membantu menurunkan, bahkan menghilangkan tingkat stres dan depresi yang kita alami. Karena kita dibantu mencari sumber stres tersebut, kita dibantu mencari cara penyelesaian terbaik, dari solusi yang terbaik dari permasalahan yang belum terselesaikan. Berikutnya, bimbingan dan konseling membantu kita dapat memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain, sehingga akan meningkatkan hubungan yang efektif dengan orang lain, serta dapat berdamai dengan diri sendiri. Berikutnya, manfaat dari BK ya perkembangan personal akan meningkat secara positif karena adanya bantuan dari BK tadi. Itu kira-kira. Ingat, BK bukan polisi sekolah. Anak sudah tahu itu pandangan yang salah. Pandangan yang salah berarti tidak begitu seharusnya. Ya. Ingat, BK adalah teman kalian. BK adalah selalu mendukung kalian, mendukung kesuksesan, bantu kalian menjadi mandiri, bantu kalian untuk maju dan meraih suksesan, bantu kalian berani menghadapi kenyataan, dan bantu apa saja yang kita butuhkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Anak-anakku sukses. Terima kasih, semoga anak-anak selalu sukses, menjadi pribadi yang mandiri, maju, berani menghadapi tantangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.